sapa dulu pemirsa yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Mudah-mudahan sehat dan tetap bahagia. Amin. Ya, seperti kita kembali lagi hari ini di hari Selasa sudah di jam 5 sore. Saya Vira Maya. Saya Persegi Panjang. Oh, apa? Menjajal, Buan. Lho, piye ta yo? Ganteng tenan ya? Lho, genah mirip vokalisnya ta? Hah? Mirip vokalisnya. Ya mesake vokalisnya nek dimirip-mirip. Nom-nom aku ya ngono kuwi. Oh, wis tau nom. Padha-padha le operasi plastik. Kan aku plastik resek. Oh, iya beda kualitas ya. Lah. Oke, tapi ngomong-ngomong ini apa? Bagus loh. Mau ganti digital kok piye ini? Wo, nang klodran kesamplak becak iki. Tar dulu, tapi kalau bener tuh kalau misalnya pakai anten di belakang tuh, kan sekarang semuanya serba digital. Nah, iya. Lebih jernih toh. Lebih jernih. Lah, iya, TVRI juga sudah larinya ke digital Nah, sekarang. iya, Jadi ini. kayaknya kita harus mengedukasi juga ke masyarakat bahwa kalau Betul. pengen kualitas gambar yang bagus dan jernih ya tayangannya lihatnya di channel digital gitu ya. Oke, betul. baik. Kok kita ngomongin digital sih, kita lagi ngomongin adaptasi kebiasaan baru. Nah, Salah ini. satunya yaitu tadi, pakailah channel digital. Lho, kepiye ta iki? Nyambung Bruno bener. Ini loh, Oh, yang tema yang bahasan sore ini ya. Oke, oh iya Ya, betul. Kita sudah ngundang bintang tamu, Oh, nanggap band ya saya iki. Oh iya. Kita mau ngomongin mengenai adaptasi kebiasaan baru. Benar. Jadi kan sekarang angka COVID kan sudah menurun. Menurun. Cuman ya jangan kita terus Masyarakat jangan sampai lena. Waduh. toh. Iya. Nah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, tapi kalau kita yang ngomong mereka nggak akan gubris gitu. Lah iya. Yang ngomong harus ahlinya langsung. Ahlinya langsung dan Betul. orang yang berkompeten. Betul sekali. Untuk itu kita langsung panggilkan saja ya. Apa Nah. sih yang kita bahas hari ini adalah menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, di Taman Paseban kali ini kita sudah siap-siap akan menyambut 2 tamu penting kita. Wah, ini. Iya, pokoknya kita tanya apa aja sama beliau nanti paham. Karena yang Siap. satu adalah Ketua Harian Satgas Covid di Kabupaten Bantul. Langsung saja kita panggilkan. Jangan lupa, siap-siap. Siap-siap. Ayo, Mas. Ayo. Masih Lelatihan telat. piye? Lelatihan. Cair benar udah ya. Oke, kita panggilkan Bapak Joko B. Purnomo, Wakil Bupati Bantul. Ya, sehat Bapak. Alhamdulillah Ini sehat kok walafiat. Bisa matching Pak dengan Langkonya. Iya. langkonya Pur. Ini kakak beradik. Wih. Oh, iya. Posturnya sama. Sama J. Nasibnya aja Pak yang beda mungkin Pak ya. Iya. Ya. Mungkin aku besok bisa. Ini ada yang tanya enggak kenapa saya sore hari pakai pakaian keren? Nah, saya menyapa dulu Oke, monggo pada silakan. warga saya, Ya. warga Bantul, Ya. terutama supporter Persiba. Yeay. Selamat ulang tahun yang ke-54 untuk Persiba Bantul. Weh. Ya. Oke, Yang sore hari ini baik. sedang tasyakuran. Oh, dipotong tumpeng. ngaten. Jadi Bapak dari sana nih tadi makanya Iya, kenapa dari pakai sana. bajunya Persiba? Ya. Oh, Semoga baik. selamat Pak. dan sukses. Yes, Ya. yes, Oke. baik. Dan mudah-mudahan di adaptasi kebiasaan baru mereka bisa kembali lagi Benar. ini ya, mencetak apa sih istilahnya prestasi gitu ya. Naik Harus. lagi ke Liga ya Pak ya. Sekarang di Liga 3. Heeh. Tuh. Besok ke Liga 2 ya Pak ya. Liga 2, Liga 1. Wah, saya Amin. nonton terus loh Pak itu Pak. Oke. Saya nonton terus sama dodol arem-arem itu Ya. Pak. Oke, Pak Joko, dipersilakan monggo ya. silakan, Monggo, Pak. Iya, nanti kita akan ngobrol sama beliau nih. Lah, Kira-kira iya. sejauh ini nih sinergitas yang sudah dilakukan apa saja gitu ya. Ada satu lagi, ini tamu kami yang kedua, Wah, yaitu ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Kita sambut Bapak Agus Budi Raharjo, MKes. Sehat Pak. Sehat, sehat Bapak. Iya, Ini. beliau yang paling tahu nih sekarang kondisi Kabupaten Bantul terkait dengan angka COVID seperti apa Pak Agus? Alhamdulillah sudah menurun. Amin. Alhamdulillah sudah mulai perbaikan, Ya. kasusnya menurun, rumah sakit juga longgar. Oke. Ya masyarakat sudah mulai sadar, vaksinasinya juga lancar. Itu nanti juga saya mau tanya nih Ya. di Kabupaten Bantul nih kira-kira vaksinasi sudah mencapai berapa persen dan segala Sudah macam. berapa yang divaksinasi? Hari ini nanti. Iya nanti Pak. Nah, saya ikut TOKB. Kalah lucu, Kleru, aku ya kleru, kan? toh. Kalau sama Pak Agus hati-hati ya. Pak, Langsung ke Mamon. Ya sudah aku pamit Mas Pur, ndak ngisro. Aku kleru terus ya. toh. Oke baik, sepertinya akan seru sekali obrolan kita hari ini terkait dengan menuju adaptasi kebiasaan baru Iya. ya.
Tapi kita akan ngobrol dengan beliau-beliau yang ada di belakang. Setelah yang satu ini kita akan saksikan dulu nih. Betul. Ada video yang mau lewat yang Anda bisa saksikan dulu kira-kira ini loh yang akan kita bahas. Seperti nanti. apa? Ya. Monggo. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih membelenggu kehidupan kita. Berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu upaya dengan melakukan vaksinasi bagi masyarakat untuk meminimalisir virus corona agar tidak semakin meluas. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara serentak melakukan program vaksinasi bagi masyarakat. Adanya program pemerintah terkait anjuran vaksinasi bagi masyarakat umum agar tercapai herd immunity, sehingga masyarakat kembali produktif dan terlepas dari belenggu pandemi. Kekebalan kelompok sendiri dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi COVID-19 sudah mencapai minimal 70% dari seluruh masyarakat Indonesia, atau sekitar 181,5 juta jiwa. Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh sehingga seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit. Dalam hal ini virus corona, sehingga apabila suatu saat terpapar, maka orang tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melakukan vaksinasi bekerja sama dengan pihak terkait, baik untuk internal maupun masyarakat umum. Hal ini sebagai upaya mempercepat vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Bantul, khususnya agar dirinya sendiri, keluarga, serta orang-orang di sekitarnya terlindungi. Bagi masyarakat Bantul, khususnya yang belum mendapatkan vaksin, segera melakukan vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD maupun lembaga lain yang menyelenggarakannya. Sehingga melalui kekebalan kelompok atau herd immunity individu bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi terproteksinya kelompok masyarakat. Berdasarkan hal itu, meski sudah mendapatkan vaksin, masyarakat masih beresiko terpapar COVID-19. Solusi untuk mencegah hal tersebut adalah dengan tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah tetap menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas, dan menghindari keramaian, meski sudah mendapatkan vaksin. Dengan menerapkan protokol kesehatan, diharapkan dapat mengurangi paparan dan dampak dari COVID-19. Ayo vaksin untuk diri kita dan keluarga kita, supaya terhindar dari COVID-19. Ya, terima kasih Anda bersama kami. Itu tadi sedikit tentang apa yang kita bahas, yaitu menuju adaptasi kebiasaan baru. Yang namanya kebiasaan baru memang harus adaptasi, nggak boleh sama sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau berbicara mengenai sebelum pertama pandemi datang, kemudian setelah itu ada beberapa strategi termasuk PPKM. Yang PPKM ada ya, yang pertama diperpanjang lagi dan segala macam. Nah, ini sebelum kita masuk ke adaptasi kebiasaan baru gitu ya, terkait dengan PPKM yang ada di Kabupaten Bantul nih, Pak Joko. Seperti apa sih Pak Joko melihatnya? Ya, jadi ketika pemerintah ini membuat sebuah keputusan dari mulai PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada saat itu, kemudian dirubah menjadi PPKM level, ini memang sangat membantu, sangat memberikan satu hal yang bisa menjadikan kita ini melakukan penanggulangan COVID ini menjadi agak enak gitu, agak bisa mudah. Karena apa? Di sana diatur dari kegiatan-kegiatan masyarakat kesemuanya. Dan alhamdulillah ketika PPKM itu diberlakukan, Bantul kemudian melakukan sebuah proses untuk membangun sinergi antara
pemerintah daerah kabupaten, Satgas Covid, yang secara teknis kegiatannya dimotori Pak Kepala Dinas Kesehatan, kemudian bersinergi dengan TNI dan Polri. Oke. Ini membuat sebuah sinergi melangkah secara bersama-sama dengan membagi ketugasan kita masing-masing. Ya. Nah, kita bersyukur hari ini Bantul mengalami penurunan yang sangat baik ya. Dari 54.000 terkonfirmasi COVID saat itu, Iya. hari ini kesembuhannya 96,7%, Oke. dan sekarang tinggal 519. Dan 519 itu pun 50% lebih sekarang berada di isoter, isolasi terpadu. Nah, ya, jadi nanti yang akan menjelaskan secara detail Pak Agus. Ya, Kami ya. lebih kepada sinergi yang sudah kita bangun dengan baik. Oke. Ya, gitu. Baik, itu tadi ada isolasi terpadu. Itu di satu tempat gitu atau gimana sih Pak Agus? Ya, isolasi terpadu itu intinya adalah suatu tempat untuk mengisolasi masyarakat. Oke. Dalam arti positif loh ya. Iya. Mengisolasi masyarakat dalam arti positif artinya bahwa kita ingin memisahkan masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan masyarakat yang tidak terkonfirmasi. Kenapa? Supaya tidak terjadi penularan yang masif di masyarakat. Oke. Jadi kalau diketahui positif langsung sebisa mungkin sesuai di awal-awal kita pandemi itu kemudian peraturan bupati kita mengamanatkan untuk sebisa mungkin semua harus diisolasi di fasilitas pemerintah. Oke. Kecuali memang kemudian terpaksa tidak bisa dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kabupaten Bantul punya beberapa tempat di level kabupaten untuk isolasi. Yang pertama rumah sakit lapangan khusus COVID-19 yang saat ini punya 75 tempat tidur. Kemudian ada BPSDMP Niten yang kita pinjam dari provinsi. Kemudian ada Patmasuri, ada 100 tempat tidur, ada SKB, dan itu masih ada Pol Airut yang kemarin dipinjamkan oleh Dirpol Airut kepada kita untuk kita gunakan dengan fasilitas yang cukup baik. Masih di backup oleh isoter-isoter yang ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan, itu cukup banyak. Sehingga seperti Pak Wakil Bupati tadi, Ketua Harian COVID-19, akhirnya masyarakat yang terkonfirmasi dengan sesuai kategorinya bisa kita layani, kita rawat di isolasi itu. Sehingga penularannya menjadi tidak masif. Dan terbukti bahwa setelah isoter itu kita maksimalkan, kasusnya mulai menurun, artinya penularannya mulai berkurang. Itu ngapunten Pak, kalau misalnya stadion itu bisa dijadikan untuk tempat isolasi enggak Pak? Itu kan ya jembar itu. Prinsipnya iso. Cuman kalau kita pertimbangannya, kalau masih memungkinkan tempat yang lebih layak, kenapa harus stadion yang terlalu isis? Gue mah do masuk angin, gak kerok-kerokan. Lo bukannya katanya butuh tempat yang sirkulasi udaranya bagus gitu. Itu terlalu bagus ya Pak sirkulasinya ya? Sirkulasinya terlalu nampek. Oke. Iya. Kayak nampek diri. Jadi enggak ada di beberapa tempat juga seperti itu. Iya. Kalau memang kebutuhannya Memang sangat darurat besar, sekali ya. darurat sekali. Tetapi tentu kita harus memberikan layanan yang baik, tempat yang representatif bagi masyarakat kita, sehingga rata-rata yang kita sediakan ya harusnya representatif, bednya juga, tempatnya, kamarnya, kebersihannya, makanannya, pakaiannya dan sebagainya. Bahkan beberapa tempat kita ada fasilitas AC di isoter kita, baik di BPSDMP dengan spring bed AC, di Pol Airut juga, nanti Pak Wabub, di beberapa tempat kita ini. Dan testimoni cukup baik, layanan makanannya sesuai dietnya mereka, tempat ibadah lah. Kalau untuk perlu ruangan terbuka dan sebagainya pada suatu saat ada treatment bagi teman-teman saudara-saudara kita yang terkonfirmasi itu untuk kemudian senam bersama, berjemur bersama. Baik. Dan dengan fasilitas itu semua yang sudah oke dan sudah keren itu tadi sekarang sudah banyak ditinggalkan kan Pak? Kabar baiknya itu ya? Sudah bukan ditinggalkan, sudah banyak yang tidak terisi karena sudah banyak yang sembuh. Oke, itu kabar baiknya. Kosong ya Pak ya? Sudah banyak yang kosong. Mau ngontrak? Kosong loh. Aku tahu sudah, dari wajahmu aku tahu kamu mau kemana arah pembicaraannya. Jadi begini Gimana, Pak Joko? adaptasi kebiasaan baru ini memang hari ini bisa kita lihat ya. Di Bantul itu budaya atau kebiasaan menggunakan masker. Ini sekarang sudah dilakukan oleh masyarakat kita. Artinya kesadaran kritis mereka sudah terbangun ya? Jadi ini memang kami semua yang ada di pemerintah kabupaten,
sampai dengan tingkat RT itu kita memang berupaya untuk mengkampanyekan tentang wajib masker. Oke. Kemudian dari Polres Bantul juga sampai dengan ke Babin Kamtipmasnya, Kodim Kabupaten Bantul sampai dengan ke Babinsannya, kita sama mengkampanyekan untuk urusan masker, tidak boleh tidak. Oke. Nah kemudian saat ini yang sedang dan terus kita lakukan adalah kita akan mengejar untuk target vaksinasi ya Pak Agus ya. Oke. Ya. Pak Agus ini mentargetkan nanti November paling telat itu kita harus sudah selesai Bantul. Selesai 100% ya? Ya, Kan kalau herd immunity kan katanya 70% gitu ya. Ya, Oke. hari ini 61% ya. Ya, hari ini 61%. Oke, baik. Nanti akan Ya, kita lanjutkan oke. lagi. Ya. Saya masih ada beberapa pertanyaan nanti mengenai apakah kampanyenya ini cukup hanya dengan kampanye atau harus ada sanksinya Nah, setelah yang maskernya satu seperti ini. apa? Nah, itu dia. Tetap bersama kami dalam Taman Paseban.